Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Bunda Crescentia. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya. Bunda harap semuanya baik-baik saja, semuanya sehat. Walaupun kita beribadah dari rumah saja, tetapi anggaplah itu kita beribadah di gereja ya. Jangan patah semangat. Tetap semangat, tetap sukacita. Nah, baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Lagunya seperti ini, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tahu ya lagunya ya? Baik, kita mulai 1, 2, 3. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Ya, baik, kita akan masuk di dalam doa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Semua lipat tangan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau boleh menjaga, mendampingi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa yang baik, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel pasal 2, ayatnya yang ke-28 dan 29. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 dan 29 dengan judul bacaan Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Sedangkan judul bacaan kita pada pagi hari ini yaitu Hari Tuhan. Nah, Hari Tuhan itu bisa digambarkan sendiri dengan sebagai akhir dari kehidupan atau penghukuman. Nah, hukuman yang diterima oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah wabah belalang. Dapat kita lihat ya di dalam Yoel pasalnya yang pertama, kita lihat di situ judulnya tulah belalang sebagai hukuman. Nah, jika tidak mau dihukum, bangsa Israel harus bertobat atau kembali kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, mereka harus menghentikan kebiasaan mereka, yaitu memperkaya diri sendiri dan mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka harus bertobat dan beribadah kepada Tuhan. Dan kalau mereka sudah bertobat atau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada
Roh Kudusnya kepada setiap orang, kepada bangsa Israel, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Nah, pencerahan Roh Kudus itu akan terlihat dalam perubahan sikap setiap orang yang menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang membimbing, yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, contoh perbuatan yang baik, ada yang tahu enggak? Perbuatan-perbuatan yang baik contohnya seperti menolong sesama, menolong teman. Kalau ada temannya yang jatuh, kita tolongin. Kemudian rajin berdoa. Siapa di sini rajin berdoa? Nah, apalagi rajin beribadah seperti yang kita lakukan saat ini ya. Walaupun kita beribadahnya di rumah saja, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin beribadah. Apalagi perbuatan yang baik itu tidak melawan orang tua, sayang sama adik, sama kakak ya. Nah, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, contoh perbuatan yang tidak baik, ada yang tahu? Ayo, suka berkelahi, apalagi melawan orang tua, kalau dikasih tahu yang baik-baiknya tidak mau diterima, ada yang sampai mengamuk, ada yang sampai berkelahi, kemudian apalagi berantem sama adik. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, maka hidup kita tidak akan diberkati oleh Tuhan, dan pastinya kita mendapatkan hukuman. Kalau kita melawan orang tua misalnya, pasti dihukum sama mama papa. Nah, siapa di sini yang mau mendapatkan hukuman? Pastinya tidak ada yang mau mendapatkan hukuman ya. Pastinya maunya baik-baik saja. Nah, kalau tidak mau dihukum, kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, serta mengikuti tuntunan kuasa Roh Kudus dengan rajin berbuat baik ya. Dengan demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka hidup kita akan diberkati. Nah, untuk aktivitas kita pada pagi hari ini, untuk anak-anak TK, aktivitasnya ini menggambar tangan. Nantinya di dalamnya dituliskan baik dan tidak baik, karena tangan ini sering melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Nanti kalau sudah, minta mama atau papa fotokan ya, sebagai tanda kalau adik-adik sudah mengikuti ibadah dan untuk mengisi absen kita di IMPA ya. Bisa ya, nih baik dan tidak baik, boleh diwarnain ya. Dengan demikian cerita firman Tuhan dan aktivitas kita pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, kita akan responi firman Tuhan pagi hari ini dengan membuka Kidung Ceria 114, Kidung Ceria 114, anak-anak pujilah. Kidung Ceria 114, 1, 2, 3. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Baiknya yang ketiga. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Kau boleh mendampingi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami. Kalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu di mana mengajarkan kami untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa selalu tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak klien kami yang saat ini berada di rumah masing-masing dalam melaksanakan ibadah. Kiranya Engkau berkati anak-anak klien kami, berikan mereka pertumbuhan yang baik, kesehatan yang baik, pagari anak-anak kami, klien kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati pendidikan mereka agar apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai dengan sempurna. Kami berdoa buat kami sebagai bunda-bunda layan, sebagai orang tua, kiranya Engkau berkati kami dalam setiap aktivitas kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai bunda layan, sebagai orang tua. Kami berdoa khususnya pada saat ini di mana bangsa dan negara kami diperhadapkan pada suatu musibah yaitu COVID-19. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh melewati semua ini dengan penuh sukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Janganlah kami merasa panik atau takut dalam menghadapi musibah ini, tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa yang baik, berkati para medis, dokter yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memulihkan pasien-pasien yang ada saat ini. Kau berkati yang mereka yang sakit, sembuhkan mereka, berkati makanan dan minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi agar dari dalamnya mereka memperoleh kesembuhan. Sungguh banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi sebelum keluar dari bibir mulut kami yang penuh dosa, kiranya Engkau sudah mengetahuinya. Bapa yang baik, di atas semuanya itu Bapa, mohon ampunkan segala dosa-dosa kami dan dengarkanlah permohonan kami ini. Dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Persembahannya disiapkan ya. Nanti kalau ibadah kita sudah baik, sudah boleh beribadah di gereja, nanti dibawa ke gereja persembahannya. Kidung Ceria 257. Kidung Ceria 257. Ku nyanyi senang, 1, 2, 3. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Baik, kita doakan persembahan syukur kita. Kita berdoa, terima kasih Bapa atas segala berkat yang selalu Kau limpahkan kepada kami. Terlebih pada pagi hari ini, kami sebagai anak-anak Tuhan sudah mengumpulkan persembahan syukur kami. Besar kecilnya persembahan kami ini Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya berguna bagi tugas dan pelayanan kami di gereja-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan tutup ibadah kita dengan Kidung Ceria 251. Kidung Ceria 251.
Kidung Ceria 251. Ingat akan nama Yesus. 1, 2, 3. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Baik, kita tutup ibadah kita, kembali kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya telah selesai. Semua itu karena kebaikan-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita yang di surga selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih buat ibadahnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.